Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore Kak. Cantik ya pada saya ini kali ini udah angkatan 4 yang belajar ini sama saya ya di sini ya. Saya dari angkatan saya 21, 22, 23 sekarang belajarnya. Ini pelajaran yang sekali setahun ya, pasti selalu ada ya, coding selalu ada. Sebelum saya masuk ke penjelasan terkait analisis datanya, mungkin saya kasih sedikit pengantar dulu ya, supaya kalau saya boleh saran nanti pas asisten bertugas menyampaikan kepraktikannya itu jangan langsung dikasih instruksi gitu ya, tapi dikasih tahu dulu alasan kenapa sih kita harus sampai pergi ke Excel untuk analisis data yang kita kemarin dapat ya. Kemarin itu kita dapat datanya itu data observasi ya, dari gula standar sama yang kita kerjakan di meja ya. Yang dikerjakan di meja itu ada kontrolnya, ada ujinya ya kemarin. Nah, kenapa sih harus kita sampai hitung-hitung ke Excel seperti ini? Nah, ini saya kasih gambarannya sedikit aja, nggak susah kok, sederhana saja. Mengingat kembali yang kemarin ya, kita ini kan goals utamanya mau mengukur aktivitas enzim. Aktivitas enzim. Enzim itu biokatalis ya, dalam biologi reaksi kimia. Sama. Ya enggak. Ya kalau ngeliatin kelihatan des tulisan tadi sama di sini des. Iya. Nggak kelihatan. Iya. Ya kelihatan tapi nggak baca weh. Tuh. Kelihatan itu substrat enzim. Terus nggak baca. Picek. Sederhananya reaksi dasar enzim itu seperti ini ya. Ini mungkin yang sudah diajarkan di banyak perkuliahan ya, termasuk mungkin yang anaknya yang ambil sekarang ini ya di sini. Jadi substrat enzim itu akan bekerja terhadap suatu substrat. Substratnya selektif. Nah, kalau kita dalam pengujian ini kita kan ujinya itu selulase ya. Jadi di sini sebagai substratnya itu selulasa atau bahannya itu kita kenal sebagai CC. Kemudian ada selulase. Selulasenya ini dari bakteri ya. Dari apa bakterinya kemarin? Bacillus leukemia Kemudian seperti ini kompleks enzim substrat ya, kemudian menjadi produk. Nah, produk dari penguraian ini itu ya banyak ya sebenarnya jenisnya ya, tapi sebagian besar itu kita bilang dia adalah gula. Nah, dari banyaknya jenis gula itu salah satu gula yang paling mewakili ya itu adalah glukosa. Jadi nanti jangan dibilang sama praktikannya hasil dari penguraian selulosa ini hanya glukosa, tidak, banyak gulanya. Tapi salah satu yang paling mewakili itu adalah glukosa. Ya, banyak gula lain. Nah, di sini ya selulosa. Nah, dari reaksi ini kita tahu bahwa ini panahnya berbeda ya. Nah, ini maknanya harus tahu. Jadi kalau panahnya begini itu sifatnya ikatan antara substrat dan enzim ini masih labil. Jadi dia bisa terikat tapi suatu saat dia masih bisa terlepas. Gitu. Nah, makanya ini panahnya masih bolak-balik seperti ini. Ya. Tapi kalau sudah terbentuk kompleks dan menjadi produk itu sudah panahnya sudah searah. Artinya begitu dia jadi produk nggak akan mungkin lagi balik jadi substrat lagi. Ya, sederhananya selulosa itu adalah rantai yang panjang, dia polimer kan. Ya. Sedangkan gula itu adalah mata rantainya, ya, pendek ya, satu mata rantai. Tahu kan rantai sama mata rantai? Iya. Tahu. Jadi rantai itu kan tersusun dari mata-mata rantai. Ya. Nah, dari sini, ya, dan dari sini juga kita tahu, ingat namanya enzim itu sifatnya dia tidak ikut bereaksi. Ya, artinya sebelum dan setelah reaksi kita masih mendapati enzim itu. Ya. Jadi dia tidak ikut bereaksi. Ya, seperti itu. Tapi dia sifatnya mempercepat ya. Tadi jangan dibilang, Kak, berarti kalau nggak pakai enzim reaksinya nggak jalan. Itu salah.
reaksi tetap berjalan, tapi dia sangat Hilang. lambat. Karena sifat enzim itu hanya sebagai biokatalis atau mempercepat. Ya, mempercepat itu dia ya sesuatu itu sudah ada dulu dasar, ya kan? Jadi dengan adanya enzim itu lebih cepat prosesnya. Nah, dari sini kita tahu bahwa cara untuk mengetahui aktivitas enzim itu ada dua. Satu, dari jumlah substrat yang tersisa, dan yang kedua adalah jumlah apa kira-kira produk yang terbentuk, ya kan? Itu yang bolak-balik. Kalau saya kasih analogi itu kayak tukang kayu atau tukang penjahit gitu ya. Nah, untuk mengukur produktivitas dari penjahit tersebut itu dilihat dari jumlah kain yang tersisanya masih banyak atau sedikit gitu ya. Kalau misalnya substrat yang tersisa itu sedikit, berarti aktivitas enzimnya tinggi. Iya. Sementara kalau produk itu bajunya yang terbentuknya banyak atau sedikit. Kalau produknya banyak, otomatis aktivitas enzimnya tinggi. Demikian sebaliknya. Nah, baru dari sini berangkat muncullah namanya bagaimana cara kita kira-kira dalam yang kita kerjakan di praktikum ini kita menggunakan indikator yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Benar ya. Kedua. Dari yang kedua ini berarti kita memanfaatkan indikator utamanya itu adalah gula. Iya. Ya, gula dalam kurung di sini glukosa. Apakah kita pernah menggunakan yang substrat? Jawabannya hampir pernah di praktikum sebelumnya. Praktikum sebelumnya kita pakai reagennya apa? Kongoret. Nah, kongoret itu bereaksi dengan si selulosa. Ya, artinya kita menggunakan itu yang pertama sifatnya, tapi kita nggak kuantifikasi sifatnya, nggak kuantitatif, kualitatif aja kan dia nanya kan. Tapi sebenarnya kita memakai yang pertama itu, ya kan? Dia substrat yang ada di situ. Ya. Kalau ada substratnya dia merah kan warnanya. Ya, kalau tidak ada dia warnanya lebih jernih. Nah, yang kedua ini kita pakai targetnya itu adalah gulanya, produknya. Dengan asumsi, ya kalau gula itu makin tinggi, berarti enzimnya aktivitasnya juga makin tinggi. Demikian sebaliknya, kalau gula itu rendah, maka enzimnya juga Rendah. Ingat-ingat ini dulu. Ya, ingat yang kita cari itu gula glukosa. Nah, dengan target yang seperti ini, salah satu metode yang sangat umum dipakai di dalam metode untuk kita mengukur secara kuantitatif ya dari gula glukosa ini itu adalah namanya metode DNSA. A-nya ini yang sering ketinggalan. Kadang kita mager kita bilangnya DNSA aja. DNSA ini dinitro salicylic acid. Ya, DNSA ini 3,5 nitro salicylic acid. Ini senyawa benzena ya, dia bentuk. NO2. Nah, 35 di nitro kan, 1, 2, 3 sini 4, 5. Nah, nitronya itu ada di posisi 3 sama 5 seperti ini. Nah, ini DNSA ini ingat aja, dia itu merupakan reagen gula reduksi. Itu N. Gula reduksi itu apa? Ada gula non reduksi juga ya, tapi saya juga kurang terlalu paham definisinya. Nanti kalian bisa cari. Nah, salah satu contoh gula reduksi yang paling umum itu adalah glukosa. Sederhananya reaksinya seperti ini. Kalau DNSA itu dia ketemu dengan glukosa,
maka dia akan berubah jadi senyawa ANS. baru namanya ANSA juga sebetulnya. Ya, ANSA. Ya, ini perlu diingat. DNSA itu secara visible, secara looks dia warnanya kuning, Ya. warna larutannya. Kalau glukosa itu dia tidak berwarna, transparan. Sementara ANSA ini dia jinjak. Nah, kita kan mau nyari glukosa nih, ya kan? Ya tadi udah sepakat ya. Nanti kalau praktikan yang bertanya, ya atau asisten yang bertanya ya, kenapa nggak langsung aja tuh cairan glukosa itu kita tembak aja pakai spektrum? Jawabannya nggak bisa, Dia transparan. karena glukosa itu transparan. Kemarin yang Alga sama Meta ya, yang ngerjain gula standar ya, sebelum dicampurin itu kan perlu divariasikan dulu kan konsentrasinya. Kira-kira kelihatan nggak bedanya yang 0 sampai yang 2000 ppm? Kan nggak kelihatan, sama-sama aja bening kan? Karena glukosa itu transparan, kecuali kalau dia udah berlebih dia kadar. Jadi karena dia transparan, perbedaan konsentrasi itu nggak akan kelihatan sama spektro itu, ya kan? Makanya dia perlu dikasih si DNSI supaya dia keluar warnanya. Ingat tadi reaksinya seperti ini. Nah, yaitu tadi yang sudah disampaikan oleh saya pas saya di ruang spektro ya. Jadi untuk metode DNSA ini kita bisa pakai dua panjang gelombang alternatifnya. Ada yang 540, ada yang 575. Ya, 540 sama 575. Ini masing-masing ada dasarnya. Kalau saya show, nah ini yang 540, ini jurnal kita kalau bilang saya Sumner ya, Sumner 2019-21. Ini jurnalnya, Sumner benar kan? Autornya, judulnya bisa dibaca. Ini jurnal yang sebelum kita merdeka terbitnya. Nah yang ini yang Miller, G.L. Miller. 1959. Jadi kedua ini dia ada reparator acuan. Dua-duanya benar. Bedanya itu tujuan dari panjang gelombang ini. Kalau 540 ya, dia menarget senyawa ANS. Kalau 575 dia menarget senyawa DNS. Itu bedanya. Saya ulangi. 540 itu merupakan panjang gelombang yang sangat baik diserap oleh si senyawa ANSA. Oh ya, ANSA saya belum kasih tahu ya panjangannya. Itu 3 amino 5 nitro salicylic acid. Jadi dia yang 3-nya ini diganti, rumusnya diganti. Jadi ANSA. ANSA itu tadi warna ciri khasnya jingga ya. Jadi asumsinya semakin banyak ANSA-nya maka absorbansinya akan semakin tinggi. Ya. Sementara kalau ANSA-nya sedikit dia absorbansinya rendah. Kenapa kita menarget ANSA? Karena ANSA tadi adalah hasil dari ini kan. Berarti ANSA sama dengan glukosa kan sebenarnya. Ya. Sebanding makin banyak glukosa, ANSA-nya makin banyak. Yang kedua, DNS-nya warnanya kuning. Ya. Warna kuning, ya DNS itu kalau gulanya sedikit, berarti kira-kira nanti warnanya kan kuning ya. Ya. Nah, kuning kalau kita tembak dengan 575 ini saya informasikan dulu ya. Ini panjang gelombang yang ada di spektrum warna kuning. Tuh. Kok kita pakai warna kuning panjang gelombangnya, sedangkan yang warna targetnya warna kuning juga. Nah ini saya putar sedikit otak kalian ya yang ada di sini. Selalu saya sampaikan setiap ini kesempatan belajar. Kita misalnya melihat warna ini warna ungu, ya jangan deh warna biru deh misalnya. Sebetulnya benda ini dia bisa kelihatan warna biru karena dia memantulkan panjang gelombang yang mengkodekan biru.
Sedangkan semua panjang gelombang selain biru dia serap. Bayang ya? Bayang. Jadi itu kata orang, sebenarnya warna itu hanya ilusi. Mata kita itu ditipu. Karena sebenarnya warna itu hanya diserap atau tidaknya si panjang gelombang itu. Indikasi lagi, misalnya ini merah. Sebenarnya ini nggak benar-benar merah, tapi dia memantulkan panjang gelombang yang menandai warna merah. Makanya dia kelihatan warna merah. Nah, plot twistnya, yang bajunya hitam, kenapa bisa ada warna hitam? Karena sebenarnya dia itu nggak ada namanya warna hitam itu, tapi karena si benda itu menyerap semua panjang gelombang. Makanya mata kita menangkap itu warna yang kayak warna mati gitu ya, warnanya. Kebalikan kan putih misalnya itu, ya kan? Nah itu dia memantulkan semua panjang gelombang. Makanya dia kelihatan warnanya putih. Padahal putih itu sebenarnya nggak ada. Dalam spektrum warna kan hitam dan putih itu nggak ada, ya kan? Makanya kalau orang bilang kalau hari lagi panas, enak yang baju orang yang pakai baju putih, karena dia nggak gerak. Karena putih itu memantulkan semua panjang gelombang, termasuk gelombang panas. Gitu. Sebaliknya kalau orang yang bajunya hitam ya siap-siap aja. Ya kan? Nah, tapi kebalikannya kalau di udara dingin, nah orang yang bajunya hitam itu justru lebih enak karena dia nahan panas. Kan? Ya. Jadi indikasinya sama seperti ini, ya. Kita pakai panjang gelombang yang mengkodekan warna kuning. Sekarang saya tanya, kalau cairan itu warnanya kuning, berarti panjang gelombang ini dipantulkan apa diserap? Pantul. Dipantulkan. Kalau dia warnanya kuning, karena ini juga kuning kan? Ya. Ya, berarti cairan warnanya kuning, gitu ya. Berarti kalau ditembak warna kuning, dia itu akan dipantulkan sinar itu. Makanya dia warnanya kuning ya. Ya. Makanya kalau dipantulkan berarti absorbansinya makin Rendah. Misalnya semakin banyak glukosanya, berarti makin cepat kan warnanya kan. Ya. Nah berarti dia udah bukan kuning lagi kan warnanya. Iya. Kalau ditembak pakai kuning, ya kuningnya diserap. Yang dipantulkan berarti udah bukan kuning lagi, tapi mungkin jingga, udah merah mungkin gitu ya. Kalau semakin banyak diserap itu tandanya absorbansinya Makin tinggi. Paham ya? Sebenarnya sama teorinya, cuman beda targetnya aja sih. Ya, dua-duanya benar. Selesai. Teorinya seperti itu. Sekarang kita masuk. Nah, ini tadi kita berangkat dari sini. Kita akan masuk ke analisis data ya yang ada di Excel. Ingat, pertama yang harus kita buat itu adalah gula standarnya dulu. Kita mulai ya dari lembaran Excel yang kosong seperti ini, gitu ya. Tadi saya sudah dikirim Pak Alga ya datanya. Ya, akan bisa terlihat dari sini kalau saya menggulang. Tidak bisa pemirsa. Ya, tolong atau ada yang saya lagi nggak pegang handphone. Saya nggak bisa membagi layar ini terlalu sempit di sini. Kak Alga mau Cara membuatnya, ini sebelum bekerja ini saya tunjukkan dulu. Ini kalau yang ini itu data yang kakak-kakakmu yang 21. Nah, kalau yang ini yang BPU-mu yang lagi praktikum waktu itu masih ada di laptop saya sampai sekarang datanya. Nah, seperti ini saja ini analisisnya. Ya, tidak ribet sebenarnya, ya, tidak ribet, tidak terlalu sulit. Ya. Nah ini kalau dari sini mungkin kita lanjut di sini aja deh ya, biar nggak bingung ya. Nah untuk gula standar dia berbentuk tabelnya itu seperti ini. Ya, seperti ini. Fokus ke sana dulu. Saya zoom ya. Nah di sini tentukan dulu, disepakati dulu. Kira-kira mau yang 540 dulu atau yang 575 dulu. Nah kita lihat dulu, misalnya contohnya yang 540 ya contohnya. Nah kolom pertama itu harus isinya adalah nilai absorbansinya dulu. Baru kolom kedua itu adalah konsentrasi glukosa. Kenapa harus begitu? Karena kalau posisinya terbalik,
nanti fungsinya itu negatif. Ya, soalnya sudah pernah terjadi ya waktu itu. Nah, ini saya kasih gambarannya. Perbedaannya kalau kita berbeda posisi tabelnya. Nah, yang atas ini kan posisinya yang konsentrasi glukosa dulu ya, baru absorbansi. Nah, kelihatan di sini fungsinya aneh banget, 0,00000 gitu. Kurang bagus ya. Iya. Nah, tapi kalau kita tulis absorbansi dulu, baru konsentrasi glukosa, ini fungsinya. Ini datanya sama, bisa dibaca. Apa alasannya? Karena ya, namanya sebuah fungsi itu kan notasinya Y sama dengan AX plus B ya. Berarti logikanya antara nilai Y sama nilai X mana yang lebih besar? Y. Y jawabannya. Karena Y sendiri kan di sini Iya. mengimbangi X yang bareng si A sama dan bareng B. si B. Ya kan? Ya. Ini kalau orang matematika ini FX ya bilang. Fungsi X sama dengan AX plus B. Yaitu Kalau kita belajar TK, fungsi ini kan hubungan. Ingat kalau yang apa? Yang di depan ini apa namanya? variabel. Ini variabel yang X. Ini konstanta. Ini apa ya? Kok saya lupa juga ya. Variabel konstanta. Lupa juga saya, tiba-tiba lupa. Ya, variabel konstanta koefisien. Koefisien. Nah, koefisien. Nih, misalnya kayak gini lah. Nih, ini kan sebenarnya Y sama dengan ini adalah A kan. Nah, Iya. X plus B. A dan B itu angka loh, angka. Cuman kalau angka yang dia menggandeng variabel itu namanya koefisien. Tapi kalau angkanya jomblo sendiri itu namanya konstanta. Nah, fungsi ini mencari hubungan antara konsentrasi glukosa sama absorbansi. Ya kan? Nah, ini tadi saya udah bilang. Makanya ingat yang kolom pertama itu adalah mewakili X-nya dulu. Maka yang kolom pertama harus lebih kecil daripada kolom kedua. Kalau kalian lihat di sini angkanya lebih besar yang kolom pertama atau kedua? Kolom kedua. Pertama. Yang lebih kecil yang pertama, yang lebih besar yang kedua kan? Jauh kan? Makanya ini posisinya nggak boleh kebalik. Karena kalau kebalik dia nanti fungsinya nggak jadi. Jadi ingat masukin absorbansinya dulu. Oke. Nah, coba kita siapa ya datanya kelasnya siapa dulu yang mau di Kelas yang mau kelas Pas kelas A boleh, kelas C boleh, kelas A ya kelasnya yang ini deh yang A aja Siap. apa yang kelas C mah kakaknya nanti udah bisa. Yang 540 dulu ya kita coba ya. Ini sirap baca mana? Lambat. Coba mana data Mana satu ada tempat kita ada? boleh lihat. itu yang gula ya Pak? Yang gula dulu. Yang tandanya. Kemarin konsentrasi glukosanya satunya ppm ya. Heeh. ppm itu setara dengan Satu gram per menit. bisa miligram per liter Heeh. atau mikrogram per Mikrogram per mili. Kemarin kalian pakai mikrogram per mili ya? Iya. Setara ya sama. Satuannya. Wih, enak. Ya judulnya ditulis dong Oke, Say. kita baca ya. Ini yang 540 ya? Emang udah dikirim? Apa ini? Kita fokus ke bawah ya. Hahaha. Ada fotonya nggak? Ada. Yang gula. Aku nah ini. Ini kan nomor Ini udah ya. mungkin juga Pak. Tambah lagi. Kan kita dari sini kan lagi dibalik. Iya. Nah yang foto pertama Ada. Atau gambar aslinya. Kemarin ini ya yang ngerjain sampai di kelas A yang pula. Yang Eva sama Alga ya. Mm-mm.
Yang 540 dulu ya. Ya. Ini untuk konsentrasi glukosanya sama ya, kayak Ya. waktu itu ya. Nah, kalau kalian baru ya boleh diketik ulang gitu ya, tapi karena sesi sudah ada. Dikirimin ke kakak. Udah. Gitu ya. Itu dari 40 tahun. Oke, 540 ya. 1,7. Nah, ingat cara membuat tabel di Excel, begitupun nanti kalau kalian skripsian ya. Satuan itu letaknya harus di kepala kolomnya. Tuh. Jangan kalian tulis satuannya di badan selnya. Begini. Karena nanti error ya. Dia nggak mau ngebaca. Ya, karena di sel ini ada data angka, ada data huruf. Bingung Excelnya. Nah, karena kita tahu dari 0 sampai 2000 ini sama satuannya, jadi diwakilkan saja di kepala kolom. Kepala kolom itu ini loh, adik. Iya. Judul. Jadi tulis dalam kurung ppm. Artinya semua data sepanjang kolom itu satuannya ppm. ppm. Gitu cenah. Nanti kalau kalian skripsian juga harus di. Jadi nggak ada tuh 0 ppm, 200 ppm, karena error nanti ada satu. Ya. Jadi kalau data angka saja ya. Nah kalau absorbansi ada satuannya nggak? Tidak ada. Absorbansi itu tidak ada satuannya. Ya. Makanya ini saya nggak tulis satuannya. Oke, ini contohnya saya rasa datanya. Ingat harus urut ya dari kecil ke besar. Nah, supaya nanti kurvamu miringnya dari kiri ke kanan seperti ini. Kalau kamu dari besar ke kecil nanti miringnya gini. Kalau nggak salah. Atau kebalik gitu ya. Beda ya dia arahnya. Dia berangkat dari yang kecil dulu. Atau ini. Lupa saya. Pokoknya nanti aneh bentuknya ya. Jadi selalu dari yang kecil dulu supaya datanya begini nanti kurvanya bagus. Slope-nya ke kanan. Coba kita masukin data yang punya kelas C, kelas A, sorry. 0,015. Kalian juga megang data yang sama ya? Iya, Pak. Cepat ketik. Kalau saya salah ketik, tolong kasih tahu. 50 berapa tuh? 506. Ini memasukkan data. 1,110. Nah kalau misalnya ada 0 tapi 0-nya tiba-tiba hilang itu gak masalah ya. Karena 0 di belakang koma itu kan dia akan kadang otomatis hilang. Nah itu tahun lalu diajar dulu buat ngubah biar jadi koma. Bukan titik. Nah ini sebelum kita buat jadi kurva ya. Nah kita cek dulu. Biasanya tiap orang itu Excel-nya beda-beda. Ada yang dia komanya dia pakai standar internasional. Kalau pakai inter, dia komanya itu adalah titik. Ya. Sedangkan kalau pakai yang nasional Indonesia, komanya itu ya koma. Gitu. Kalau di luar kan koma itu titik ya, 1000 itu koma. Kalau di Indo kebalikan. Nah cara mengetahuinya nanti coba dicek dulu ya sama praktikannya. Ini saya pakai yang 19 ya, Excel. Itu ada di option ya, sorry, tekan ya. File ya, option paling Kalau bawah dasarnya dia titik ada ya, lain Inggris. pilih di Itu advance ada. pilih advance. Nah itu coba kalian lihat di ini ya, use system separator ini ya. Kalau mau dilihat, nah ini baca dulu desimal separatornya apa, koma ya, berarti ini saya pakai yang lokal settingannya. Nah kalau yang ribuan pakai titik. Nah, nanti mungkin saran saya disepakati disamakan dulu ya supaya nggak bingung. Tapi kalau anaknya kekeh mau seperti itu ya sudah, cara mengubahnya gampang saja. Ini tinggal diklik terus dihapus terus ganti titik gitu misalnya contoh. Ya, misalnya ini tadi titik sama koma ya, begini ya. Misalnya contohnya tadi begini nih. Nah kalau mau diganti dimatikan dulu centangnya ya, baru diganti. Kita biasanya pakai yang lokal ya biar nggak bingung ya, karena kalau pakai luar kadang kita agak kurang ngerti ya.
Jadi yang desimalnya diklik, terus dihapus, diganti koma. Ya. Kemudian yang ribuannya dihapus, diganti titik. Kalau sudah nanti dititik lagi ya. Nah, pastikan sudah seperti ini. Koma sama titik. Ini kelihatan kan bedanya kecil banget ya. Ya, ini koma, ini titik ya. Desimal itu koma-koma ya, angka di belakang koma. Kalau thousand itu ribuan. Nah ini pastikan harus sama dulu. Nah kalau udah, jangan lupa klik OK. Tolong ya, jangan main asal di close. Kalau di close nanti dia nggak nge-save pengaturan. Ya. Soalnya ini pernah kejadian, kok tiba-tiba ada yang error, ternyata dia pakai titik komanya. Jadi nanti dikasih tahu dulu ya. Nah kalau sudah seperti ini, ya kita bisa buat kurvanya. Kita nggak perlu capek-capek menemukan fungsinya itu apa gitu ya, ibaratnya. Karena angkanya kan susah ya kalau kita lihat ya. Kita susah menemukan hubungannya gitu ya, angka data. Jadi kita pakai bantuan Excel nih. Caranya kita blok dulu tabelnya ini, termasuk kepala kolomnya, include. Ya, seperti ini. Kemudian nanti kita bisa pilih insert, tab insert. Ya, tab insert. Nah, di sini kalian fokus ke grup yang chart. Ini yang saya putar-putar ini. Ini chart ya, adik-adik. Nah, kalian bisa pilih dua. Bisa pilih recommended chart. Ya, ini instan ya, langsung kelihatan ya hasilnya ya. Atau kalau kalian mau milih yang lain, ini nih pilih yang pojok sini, ada panah kecil. Nah, itu kalian klik. Nah, tapi nanti ini bisa juga di sini ya, chart atau recommended. Sama aja nih, sama aja. Mau klik ini atau klik ini sama aja. Mohon maaf. Jadi klik yang boleh basing lah mau klik yang mana. Misalnya klik ini nih. Nah, Excel ini udah ngasih rekomendasi chart seperti apa sih yang paling sesuai untuk data kita. Nah, yang benar, yang paling sesuai adalah yang nomor 1 ini. Ya, tapi kalau misalnya nih, ya, in case kita mau harus mencari sendiri, itu ada di all chart ya posisi. All chart, dan yang kita pakai itu adalah yang XY scatter. XY scatter. Ya, all chart, ya XY scatter. Nah, di XY scatter ini biasanya ini tampilannya aja sih bedanya, ada yang ada garis, ada yang nggak ada garis gitu ya tampilan. Tapi biasanya kita pilih yang ini nih, yang nomor 4 biasanya. Basing sih, mau yang ini boleh, tapi biasanya yang paling bagus. Nah, ada yang ini gitu ya, banyak modelnya. Ya, tapi biasanya yang paling representatif yang ini, atau yang ini sama aja sih. Yang inilah biasanya. Nah ini pilih yang garisnya 1, bukan yang garisnya 2, yang sebelah kanan. Ya. Karena kalau yang garisnya 2, itu dia masing-masing ini beda kurvanya sendiri-sendiri, ya kan? Cun nggak? Kalau yang ini dia beda gitu loh, observasinya di bawah semua kan jadinya kan, karena 0, semua kan. Nah yang naik cuma gulanya. Nah, jangan. Yang di ini yang jadi 1. Yang jadi 1. Nah ini sebenarnya sama kan di recommended chart ini di sini kan sebenarnya. Ya. Jadi kalau mau instan kalian klik aja langsung yang ada di sini. Ya. Kalau sudah klik OK. Nah keluar. Ya. Nah setelah dari ini kelihatan naik ya, tapi agak bergejolak sedikit ya. Ya ada naik turun, tapi bagus ya datanya. Nah ini sebenarnya setelah dari ini kita tinggal boleh perbaiki lah sedikit ya kurvanya ini sampai jadi seperti yang di atas ini yang saya contohkan ini ya. Jadi ada judul, ada apa? Judul ini ya, subu Y sama subu X-nya. Ada kan ini kan? Kita beri ini, sama yang paling penting adalah ini kan fungsinya ini kan. Yang paling penting ininya sih. Tapi kalau mau memperbaiki tampilannya boleh. Caranya ya ini kan masih basic banget ya tampilannya ya. Nah ini kita klik yang tanda plus, klik dulu kurvanya, terus klik tanda plus di samping ini. Ya, kalau ini kalau Excel baru begini ya katanya. Nah itu bisa kalian centang yang axis title, itu langsung auto keluar ya. Judul sumbu Y sama sumbu X-nya. Data label nggak usah ya, karena kalau ini nanti boleh, kalau mau dikasih boleh data label biar kelihatan ya. Ini data labelnya yang mana?
Yang bulat kan berarti kan 200 sampai 2000 itu bulat. Nggak usah apa-apa. Error bar nggak Kalau itu usah, juga. legend nggak usah. Nah trend line ya boleh. Bisa nggak Pak Bunda? Trend line ini adalah gambaran data yang paling ideal. Harusnya data kalian itu ini ikut yang putus-putus ini. Tuh, luruskan. Ya. Kalian mengamati bahwa data kalian ini tidak terlalu ideal. Kan agak nyimpang ya dari garis titik-titiknya, ya kan? Itu gambaran. Sampai sini ada yang ketinggalan? Tidak. Aman? Aman. Aman? Oke, kalian sudah. Kita lanjut. Nah, kalian boleh kasih judul di samping kanan kirinya ini boleh, ya. Yang sumbu Y berarti itu menyatakan apa? Nilai absolut. Konsentrasi ya. Konsentrasi glukosa. Ya. Konsentrasi glukosa. Ini tinggal kalian copy aja. Boleh kasih yang sumbu Y itu konsentrasi glukosa ya. Dalam kurung ppm. Nah ini kalau dia ada minus 500 ini settingan ininya ya, settingan apanya namanya ininya batas minimum batas maksimum. Itu di mana? Di tempat kalian gini juga nggak? Iya. Minus 500 nggak? Nggak. Iya, Iya. ada. Nah kalau yang 500 gini kan biasanya paling bawah 0 ya. Nah itu tinggal di setting aja, bisa ada settingannya. Caranya klik ininya, klik apa? Ya ini ya, kotak angka ini. Nah klik kanan, terus format axis. Dah tuh jembreng kedua. Nah ini minimumnya diganti jadi 0, jangan minus 500. Kalau minus 500 nanti dia jadinya itu 0,0. Nah tuh kalau dijadiin 0 ya 0 Nol kan aja. paling bawahnya kan. Betul nggak? Ya. Jadi ya caranya. Ini kalau ada yang index Udah. Oke. Oke. Nah yang bawah ini ganti absorbansinya, absorbansi berapa? Ya, bisa kompas aja. Ini Ren. Udah. Bawa ganti absorbasi. Oh tadi ini 540 ya. Apa sih Aida? Lihat aja apa. Oke. Awas. Absorbansinya seperti ini. Nah ini juga apa? Bisa juga yang horizontalnya kalau mau diatur bisa juga ya, mau sampai berapa angkanya bisa. Semuanya itu bisa. Tapi yang paling urgentnya itu adalah kita memunculkan rumusnya. Judulnya belum diganti ya. Judulnya boleh kasih kurva standar glukosa gitu aja, atau kurva gula standar. Karena secara default judul ini mengikuti ini kepala kolom kedua ya namanya. Sama kan? Kepala kolom kedua sama judul itu akan sama secara default. Nah ini boleh diganti judulnya jadi kurva gula standar atau glukosa standar boleh. Dah. Selesai? Apa? Dia nggak muncul yang satu dari sini, Pak. Nah, berarti pilihannya tadi milih yang mana? Dia juga ininya. Jangan kayak kita benar. Dia ada titik-titiknya juga. Iya, makanya kita kecelakaan. Diam. Oh,
beda SEO-nya ya. Sebenarnya sama ada, tapi pilihannya itu kadang kita nggak tahu tempatnya mana. Ya sama. Udah 40 menit. Habis itu masukin YouTube ya. Is, Emang bisa dikirim di WA? YouTube siapa? YouTube kan nggak paham. Publik, non publik aja. Asisten ada yang tahu nggak salah? Tahu kan? Kalau matematik ini kayak tadi kalian gimana kalian? Caranya kalian sama deh punya kalian. Coba. Satu dari Iya. Ini kan habisnya udah. Oh iya. Mungkin ininya nggak sama, nggak 2 kali ya kalau enggak ya? Kalau diklik satu juga cepet aja dia sih. Oh ininya konsentrasi glukosanya naik di sini dia ya, nggak ke bawah. Ini tuh di sini. Dua apa? Ya kalau begitu kan dia berarti sendiri-sendiri kan jatuhnya. Atau coba buat lagi tapi jangan blok kepala kolomnya. Coba. Edit ininya ini. Coba dengan tapi jangan ikutin kepala kolomnya. Nah coba gitu aja.